Wastuhniyal fuqaha aw wastatnal fuqaha min tahrimil ghibati al-mulhida wal hakimal ja'ira wal fasiqal mu'lina bil fisqi li'anna man alqa jilbabal haya fala ghibata lahu. Para fuqaha mengecualikan boleh melakukan ghibah pada beberapa perkara, di antaranya al-mulhid, orang yang tidak beragama itu boleh dighibah. Lalu al-hakimul ja'ir, seorang hakim yang tidak adil, dia sebagai seorang yang zalim, hakim tersebut boleh dighibah. Al-fasik, orang fasik, yaitu orang yang melakukan perbuatan dosa atau maksiat secara terang-terangan, boleh dighibah. Mengapa? Karena bagi seseorang yang tidak menghormati dirinya, maka orang tersebut boleh dighibah. Bagi siapa yang menanggalkan jilbaban haya, pakaian kehormatan, atau bagi orang yang tidak menghormati kepada dirinya, maka tidak dilarang melakukan ghibah kepada orang tersebut. Nah, wa nushu man istasyaraka fi musyarakati shakhsin muayyanin aw tawqilihi fi amrin ham wa tajrih asy-syahid 'inda al-qali wa rawi hadits Rasul sallallahu alaihi wa alihi wal mutalallim man zalamahu. Qala Allah Ta'ala: la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Dan boleh melakukan ghibah atau bercerita tentang perihal seseorang bagi orang yang meminta pendapat kepadamu di dalam masalah kongsi. Jadi ada seseorang datang kepada Anda meminta nasihat bahwa dia kepengen melakukan kongsi dengan A. Anda yang mengetahui perihal A, boleh Anda ceritakan bahwa A itu orangnya bagaimana. Itu tidak dikategorikan ghibah. Begitu juga seseorang yang hendak menyerahkan beberapa urusan penting. Sebelum urusan itu diserahkan kepada B, dia datang kepada Anda. Lalu Anda memberikan penjelasan tentang perihal B, itu tidak dinamakan ghibah. Atau menguji kelayakan saksi di hadapan qadhi supaya dia menjadi saksi yang benar, maka dia boleh ketika itu diprotes, dikritisi, kemudian qadhi bisa menilai apakah saksi itu layak untuk dijadikan saksi atau saksi itu tidak layak untuk dijadikan sebagai saksi. Atau perawi hadis. Sehingga para ulama memiliki kitab yang dinamakan Al-Jurh wa Ta'dil. Para perawi itu dikritisi. Apakah dia sebagai seorang terpercaya
ataukah dia bukan sebagai seorang terpercaya. Atau seseorang dianiaya oleh C. Maka orang tersebut boleh menceritakan bahwasanya C itu sebagai orang yang zalim. Ini semua dibenarkan. Karena memiliki alasan-alasan yang dibenarkan pula oleh agama. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim. Allah tidak menyukai ucapan buruk seperti menceritakan keburukan orang lain dengan terus terang bahwasanya A itu melakukan keburukan. A, dia melakukan keburukan, itu boleh diceritakan karena A itu melakukan perbuatan aniaya. Jadi pihak yang dianiaya boleh menceritakan keburukan pihak yang menganiaya. وفي مكاسب الشيخ الأنصار إن موارد استثناء الغيبة لا تنحصر في عدد لأن الغيبة إنما تحرم إذا لم يكن في التشهير مصلحة أقوى وإلا وجب الإعلان والتشهير تغليبا لأقوى المصلحتين كما هي الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الإنسان. Dalam kitab Makasib karya Asy-Syaikh Al-Ansar, ghibah itu diperbolehkan dan tidak dibatasi dalam beberapa perkara. Mengapa? Karena ghibah diharamkan dalam suatu kasus yang patut dirahasiakan. Sebab memiliki maslahat yang lebih utama. Jadi, ketika dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh, apabila perbuatan itu tidak diceritakan kepada pihak yang lain, orang tersebut dia bertobat. Artinya dia sudah merasa malu melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Kekurangan dia tidak boleh diceritakan. Karena dia sudah bertobat dan dia sudah tidak ingin melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu untuk yang kedua kalinya. Jadi apabila perbuatan itu patut dirahasiakan karena memiliki maslahat yang lebih utama, maka tidak boleh diceritakan. Dan apabila kasus atau perihal itu dirahasiakan, orang tersebut dia terus-menerus melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau perbuatan yang tidak senonoh, maka maslahat memberikan keterangan atau penjelasan boleh perbuatan dia ceritakan supaya dia bertobat, supaya dia tidak mengulangi perbuatannya. Ketika itu wajib disiarkan atau diceritakan. Jadi di dalam masalah ini atau di dalam kasus ini itu harus dipertimbangkan di mana dari dua maslahat
itu yang lebih baik. Sebagaimana diceritakan secara terang-terangan, bagi seseorang yang melakukan perbuatan maksiat atau dia menerjang hak-hak Allah tanpa merasa malu, itu harus diceritakan. Begitu juga bagi orang yang melakukan perbuatan aniaya kepada orang lain. Dia merasa bangga dengan perbuatannya yang salah, maka perbuatan dia harus dikecam dan harus diceritakan kepada pihak yang lain. Walhasil, di dalam masalah ini harus dilihat mana maslahatnya yang lebih besar. Apabila maslahatnya yang lebih besar tidak diceritakan, maka supaya perihal itu dirahasiakan. Namun sebaliknya, apabila di dalam perihal itu lebih baik diceritakan dan maslahat yang lebih utama memberikan peluang kesempatan untuk menjelaskan, maka kasus itu supaya diceritakan. Contohnya seperti seseorang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan, atau seseorang yang bangga ketika dia melakukan perbuatan zalim dan aniaya.